atau kumpulan fakta-fakta untuk keperluan satu diskusi atau interferensi. Ya, jadi adalah materi atau kumpulan fakta-fakta untuk keperluan suatu diskusi atau interferensi berupa status, informasi, keterangan, dan lain-lain dari suatu objek atau beberapa objek yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti atau instansi, lembaga pemerintah atau non-pemerintah, publikasi, dan orang lain. Ya. Jadi data tadi dikumpulkan berdasarkan fakta-fakta atau temuan di lapangan. Ya, jangan sampai nanti kalau kalian melakukan penelitian, orangnya tadi buang air besar sembarangan. Misalnya kalian bertanya ya, apakah Bapak Ibu masih buang air besar sembarangan? Kalau dia jawab tidak, kemudian kalian menjawabnya iya. Artinya data tadi tidak fakta ya, tidak faktual. Artinya masih dipertanyakan data yang kalian temukan tadi. Nah, data itu tidak hanya dikumpulkan oleh peneliti saja, ya, tapi yang tadi ya, sumbernya ada sekunder, ada primer. Data sekunder itu kebanyakan dikumpulkan atau dikoleksi oleh lembaga-lembaga atau instansi-instansi untuk merumuskan atau mencetuskan suatu peraturan atau suatu program, ya. Mereka mengumpulkan data apakah masih di daerah itu masih banyak warga yang buang air besar sembarangan, ya. Itu dilakukan untuk pengambilan keputusan oleh dinas setempat atau oleh pemerintah setempat. Sedangkan peneliti itu salah satu tujuan untuk pengambilan data di daerah itu adalah untuk menganalisis, kenapa di daerah itu masih buang air besar sembarangan, salah satu tujuannya ya. Jadi kita ingin mengetahui kenapa masih banyak warga di sana yang masih buang air besar sembarangan, ya. Jadi dari lembaga, dari peneliti itu mereka memiliki tujuan yang berbeda dalam pengumpulan data biasanya. Kemudian definisi data yang lain adalah terminologi yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok informasi faktual sebagai bagian dari suatu penelitian. Ya, jadi digunakan untuk menggambarkan sekelompok informasi faktual sebagai bagian dari suatu penelitian. Ya, kita ambil datanya untuk menggambarkan suatu kelompok individu, untuk kelompok faktual. Ya, jadi data tadi itu sudah menggambarkan suatu fakta. Nah, misalnya tadi data kejadian penyakit, data tinggi badan, data berat badan, ya dari kelompok, ya karena dia bersifat jamak data tadi. Jadi sudah menggambarkan suatu sampel atau satu kelompok karena data itu bersifat jamak. Nah, itulah kesimpulan dari pengertian dari data. Nah, ini adalah gambaran kenapa kita melakukan pengumpulan data atau melakukan penelitian. Ya, ini adalah yang urutan dari kita melakukan suatu penelitian. Ya, dari gambar terlihat bahwa informasi merupakan output atau diperoleh melalui pengolahan, penyajian hingga analisis data. Ya, sementara data diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data, yaitu data collecting atau exploring, baik berbentuk angka-angka maupun narasi atau kata-kata. Ya, jadi pengumpulan data berbentuk angka umumnya dilakukan pada penelitian kuantitatif. Nah, sementara data dalam bentuk narasi atau kata-kata umumnya pada penelitian kualitatif. Ya, jadi untuk penelitian kuantitatif itu data-datanya biasanya berbentuk angka. Kita kategorikan menjadi 1 berbahaya, 2 tidak berbahaya, atau dari tinggi badan, pendek, tinggi, sedang. Nah, itu dikategorikan berbentuk angka. Sedangkan untuk analisis untuk penelitian kualitatif itu datanya berbentuk narasi-narasi, ya biasanya kita menggunakan FGD, focus group discussion, atau in-depth interview atau interview yang mendalam. Ya kita gali berdasarkan tingkat-tingkatan atau berdasarkan informannya. Ya kita lihat bagaimana
kenapa kejadian itu terjadi. Nah, itu dinarasikan atau dideskripsikan secara narasi. Sedangkan kalau untuk penelitian kuantitatif itu berbentuk angka-angka keluarnya nanti. Jadi, hasil akhirnya nanti menghasilkan suatu informasi atau output. Ya. Jadi, sebelum informasi atau output tadi dikeluarkan, data-data yang telah dikumpulkan tadi dilakukan pengolahan, penyajian dan analisis data, ya. Pengolahannya dengan menggunakan analisis dengan menggunakan apa, kemudian penyajiannya dengan cara apa. Nah, itu dipahami dulu jenis datanya seperti apa, ya. Jadi ketika kita menganalisis data berdasar dalam penelitian kuantitatif, kita harus memahami dulu cara pengumpulan datanya, kemudian tingkatan datanya, skala ukurnya seperti apa, baru kita dapat menganalisis dan menyimpulkan, serta menghasilkan suatu informasi. Nah, karakteristik dan syarat satu data tergantung pada tujuannya yang terbagi atas. Yang pertama untuk tujuan penelitian dan tujuan pengambilan keputusan. Ya, jadi tadi sudah saya sebutkan di awal. Pengumpulan data tadi dilakukan untuk dijadikan sebagai tujuan penelitian, ya, penelitian dari mahasiswa contohnya pada penelitian pada skripsi, atau tujuan pengambilan keputusan dari daerah setempat, ya, misalnya dari dinas kesehatan setempat. Mereka melakukan pengambilan data untuk mengetahui tadi, ya, misalnya kejadian BAB, ya, ketika suatu daerah tadi masih buang air besar sembarangan, nah itulah keputusannya, apa keputusan yang harus mereka ambil untuk memecahkan masalah tadi, masalah yang ditemukan tadi, ya. Jadi untuk menemukan akar dari masalah tadi, maka dilakukan adalah pengumpulan data. Nah, itu dilakukan untuk pengambilan keputusan. Nah, sedangkan yang pertama, ya, kita lebih pahami dulu, untuk tujuan penelitian digunakan, apakah setelah data dikumpulkan dapat digunakan dalam penelitian? Jawabannya tidak, ya. Ini yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi pertama kita kumpulkan data dulu. Nah, setelah kita kumpulkan data, itu belum tentu langsung dapat dijadikan kesimpulan, ya. Karena untuk dapat digunakan dalam penelitian, suatu data secara statistik harus memiliki atau minimal mendekati 4 karakteristik, ya. Jadi data yang kalian kumpulkan tadi, misalnya data tinggi badan, tinggi berat badan, kemudian ada pengetahuan dari responden, ada sikap dari responden, atau data pengukuran. Nah, itu belum dikatakan bisa digunakan atau belum. Nah, itu harus memenuhi beberapa persyaratan, ya. Jadi 4 karakteristik yang harus dipenuhi dulu ketika kalian mengumpulkan data. Yang pertama ada akurasi, yang kedua ada presisi, yang ketiga ada validitas eksternal dan validitas internal. Apa itu? Yang pertama ada akurasi. Jadi karakteristik data yang menyatakan bahwa data yang telah dikumpulkan setidaknya sudah harus mendekati angka atau nilai sumber yang ada, sumber data yang ada, ya. Jadi kalian harus pastikan data itu bersifat akurasi, ya. Karakteristik data yang menyatakan bahwa ada yang telah dikumpulkan setidaknya sudah harus mendekati angka yang atau nilai sumber data yang ada. Ya, misalnya, ketika hendak menanyakan sikap tentang pentingnya keselamatan pasien, maka dipastikan jawabannya adalah setuju atau tidak setuju. Jika jawabannya sikap adalah sering atau tidak pernah, dipastikan tidak akurat karena jawaban tersebut bukan menggambarkan sikap setuju atau tidak setuju. Namun, frekuensi menetapkan budaya keselamatan pasien atau tidak. Nah, ini kalian pastikan dulu. Untuk pengambilan data kalian itu sudah sesuai dengan mendekati dari karakteristik pertanyaan yang kalian lakukan. Yaitu tadi, ya, contohnya, ketika ingin menanyakan apakah penting keselamatan pasien pentingnya keselamatan pasien. Nah, ketika kalian pilihan jawabannya sering atau tidak pernah, artinya itu tidak akurat, ya, karena tidak sesuai dengan pertanyaan yang kalian berikan kepada sampelnya atau kepada
orang yang kalian jadikan sebagai sampel, ya, atau kalian kan jadikan sebagai orang yang diwawancarai, ya. Makanya untuk mendeskripsikan suatu pertanyaan yang kalian lakukan tadi harus bersifat akurat, ya. Jadi salah satunya apakah keselamatan pasien penting keselamatan pasien. Nah, itu kalian menanyakan sikap dari seorang yang kalian wawancarai, misalnya perawat atau misalnya dokter, ya. Nah, kemudian untuk pilihannya jangan sampai sering dan tidak pernah. Maka jawaban yang kalian berikan untuk lebih akuratnya itu adalah setuju dan tidak setuju. Mereka akan memilih untuk setuju dan tidak setuju. Jangan sampai data yang kalian cari itu tidak akurat. Kemudian, karakteristik yang kedua yang harus dipenuhi adalah presisi, ya. Adalah karakteristik data yang menyatakan bahwa konsistensi dan stabilitas data yang telah dikumpulkan sama atau mendekati dengan sumber data yang ada. Nah, sifat ini menggantung pengertian, apakah pengertian bahwa jika dilakukan pengukuran kembali hasilnya harus sama dengan nilai yang pertama. Ya, jadi yang kedua ada presisi, ya, data harus konsisten dan stabil. Ya, misalnya di sini sebuah pengukuran kadar gula di laboratorium menunjukkan hasil antara 100 gram per dl hingga 150 gram per dl. Ya, jika pada pengukuran berikutnya menunjukkan nilai dengan variasi yang sama, maka data tersebut dikatakan memiliki presisi. Ya, jadi ketika nilainya dilakukan pengukuran berapa kali pun, itu hasilnya masih tetap variasinya sama, ya. Nah, jika pengukuran selanjutnya diperoleh nilai dengan rentang 80 hingga 100, artinya nilainya tidak masuk dalam rentang 100 sampai 150. Maka dikatakan data tadi tidak presisi. Artinya pengukurannya harus diulang lagi, harus disesuaikan dengan yang dalam skala atau rentangnya. Nah, itu dipastikan lagi alatnya apakah sudah dikalibrasi, apakah alat dalam pengukurannya sudah sesuai atau tidak, ya. Maka itu harus diatur lagi. Maka ketika sudah diatur, sudah sesuai nilainya dalam rentang, nah itu sudah dikatakan presisi, artinya data tadi sudah memenuhi karakteristik dari segi presisi, ya. Pastikan itu harus presisi. Tadi ada akurat, kemudian ada presisi. Nah, karakteristik yang harus dilengkapi selanjutnya harus dipenuhi adalah validitas eksternal. Adalah karakteristik data yang menyatakan bahwa karakteristik untuk data yang diperoleh dari sampel harus sama dengan karakteristik data yang diperoleh dari populasi. Misalnya, peneliti ingin mengetahui status gizi pada lansia di sebuah kota, maka untuk memenuhi validitas eksternal, sampel diambil dari lansia di kecamatan tersebut. Jika sampel diambil dari sekolah menengah atas, jelas tidak memenuhi syarat validitas eksternal. Ya. Maksudnya begini, ketika kemarin kita membahas tentang populasi dan sampel, nah, misalnya populasinya adalah suatu masyarakat yang ada di kecamatan itu, artinya sampelnya juga adalah masyarakat yang ada di kecamatan itu. Jangan sampai ada sampel yang ada di kelurahan lain atau di kecamatan lain. Ya, jadi contohnya seperti ini. Jadi ketika ingin mengetahui status gizi lansia, jangan yang diperiksa atau diambil data ini itu adalah dari sampel mahasiswa atau murid yang berasal dari sekolah menengah atas. Artinya tidak memenuhi syarat dari populasi dan sampelnya. Ya, jadi harus sesuai ketika populasinya adalah lansia, artinya sampelnya juga adalah lansia. Ya. Kemudian ada validitas internal. Karakteristik data menyatakan bahwa data diperoleh dengan sumber daya yang memenuhi standar, meliputi petugas, alat, dan metodologi. Misalnya, petugas pengumpul data yang telah dilatih dengan baik, alat ukur yang terkalibrasi oleh lembaga resmi, atau metodologi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Ya, jadi kalau validitas internal itu dikarakteristikkan berdasarkan sumber daya, ya. Jadi misalnya untuk pengukuran atau pengambilan pengambilan darah ketika ingin darah manusia ketika ingin mengetahui misalnya paparan logam pada tubuh manusia. Nah, itu pengambilan darah atau pengambilan sampel darahnya jangan sampai dilakukan oleh tenaga gizi.
itu adalah analis ya. Mereka lebih kompeten atau mereka memang berkompetensinya untuk pengambilan sampel darah tadi ya. Jangan sampai salah. Kemudian alat ukurnya ya, alat ukurnya harus sesuai dengan alat ukur untuk pencahayaan digunakan untuk kebisingan, atau alat ukur tadi dipastikan sudah terkalibrasi, artinya maksudnya tidak stabil. Artinya kalau ketika terkalibrasi, artinya alat yang digunakan sudah terkalibrasi dan sudah aman digunakan, hasilnya sudah sesuai ya. Atau metodologi yang sesuai dengan penelitian permasalahan. Ya, pastikan metodologinya seperti apa. Apakah nanti dia penelitian cross-sectional atau case control atau cohort. Nah, itu disesuaikan dengan metodologi yang ditetapkan di awal untuk pengambilan datanya. Nah, jadi berdasarkan data tersebut, maka dalam penelitian kuantitatif perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen pengukuran data. Ya, jadi sebelum kita pengambilan data ke lapangan, instrumen-instrumen kita harus dilakukan uji dulu untuk validitas dan reliabilitas. Contohnya questionnaire. Questionnaire untuk kepengetahuan dari masyarakat tentang buang air besar sembarangan. Misalnya ada 20 soal atau 30 soal. Nah, untuk memastikan data tadi valid atau data tadi reliabilitas, nah itu datanya harus diujikan dulu ke orang yang lain di luar sampel kita dengan menggunakan kuesioner yang sudah ada 30 soal tadi. Ya, jadi ketika sudah valid dan sudah reliabilitas, baru dapat digunakan soal-soal tadi atau pertanyaan-pertanyaan tadi ke dalam sampel yang akan kita uji ya. Uji validitas dan reliabilitas ini biasanya dengan menggunakan analisis aplikasi atau dengan cara manual juga bisa. Tapi kebanyakan lebih digunakan sekarang ini dengan menggunakan aplikasi SPSS atau aplikasi lainnya ya. Jadi dipastikan semua pertanyaan, semua yang kita paparkan kepada kita paparkan kepada sampel itu sudah valid dan reliabilitas. Nah, sebelum peneliti mengumpulkan data, jika instrumen penelitian atau kuesioner belum pernah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, maka peneliti disarankan melakukan uji tersebut pada populasi yang berbeda, yang saya sebutkan tadi. Jika peneliti menggunakan instrumen penelitian yang sudah teruji, ya, jadi sudah teruji di sini ya. Kalau yang tadi kalian yang menyusun pertanyaannya atau dari penelitian sebelumnya yang kalian dapatkan, tetapi belum ada ujinya, biasanya kuesioner baku atau standar dari lembaga penelitian yang sudah teruji ya, maka tidak perlu lagi dilakukan uji validitas dan reliabilitas ya, selama penelitian tersebut dapat menunjukkan hasil ujinya ya. Jadi mungkin lembaganya dari WHO atau dari Kementerian Kesehatan atau dari peraturan Menteri Kesehatan atau peraturan pemerintah. Nah, itu biasanya untuk pertanyaan-pertanyaan atau uji atau instrumennya sudah valid ya. Jadi sudah ada uji untuk instrumen penelitiannya. Jadi tidak perlu lagi dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari instrumen penelitian yang akan kita lakukan. Nah, sebelum masuk ke karakteristik dan syarat data, silakan apakah saya kecepatan atau masih bingung dari materi sebelumnya? Silakan bertanya dulu. Mohon maaf Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk di data primer dan sekunder tadi, bagaimana jika semisal data sekunder dan data primer kita itu berbeda Bu? Misalkan data sekunder itu berasal dari institusi yang kita
ingin teliti, Bu. Ternyata pas kita datang ke tempat lapangan atau turun langsung ke lapangan, itu datanya berbeda gitu. Jadi bagaimana, Bu? Terima kasih. Oke, untuk pemakaian data primer dan data sekunder itu pemakaiannya berbeda nanti ya. Jadi kalian pilih untuk analisisnya itu salah satu. Apakah menggunakan data primer saja atau menggunakan data sekunder ya. Jadi data sekunder itu kalau kalian pakai untuk penelitian pada skripsi itu dituangkan kebanyakan dari di latar belakang. Kenapa kalian mengambil masalah itu sebagai tempat penelitian atau sebagai dijadikan sebagai tempat untuk pengumpulan data ya. Jadi itu data sekunder, itu sebagai landasan kalian saja. Ya, misalnya kasus kejadian diare di daerah ini misalnya kejadian kasus diare di sana tinggi, itu kalian dapatkan dari data Dinas Kesehatan setempat ya. Jadi itu adalah data sekundernya. Ketika kalian lakukan penelitian, turun langsung ke lapangan, oh ternyata kasusnya tidak tinggi lagi. Nah, itu yang kalian analisis berdasarkan latar belakang tadi, kalian analisis berdasarkan kalian analisis atau kalian dapatkan data secara primer datanya ya, itu berbeda dengan data sekunder tadi. Nah, itulah yang kalian gali atau kalian cari ya berdasarkan data temuan primer tadi. Nah, ketika tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan, tidak seperti yang di awal tadi, nah itu kalian gali. Apakah misalnya masyarakatnya sudah pengetahuannya sudah agak tinggi, kemudian ada fasilitas untuk jambannya sudah terpenuhi, jamban sehatnya sudah terpenuhi, artinya dari latar belakang masalah yang tadi dapat kalian kalian bahas ya. Jadi berdasarkan data temuan yang kalian dapat itu tidak sesuai lagi dengan data sekunder karena disebabkan oleh ini ya. Itu tetap kalian temui masalahnya itu solusinya. Solusinya itulah yang kalian dapatkan juga dari penelitian yang kalian lakukan berdasarkan data primer. Tidak apa-apa, datanya tidak sesuai. Tapi kalian dapat menemukan kenapa dia tidak sesuai lagi. Nah, itulah yang kalian bahas di bagian bab hasil dan pembahasan. Ya, kemungkinan ketidaksesuaian itu disebabkan oleh waktu. Misalnya, kalian melakukan penelitian di 2021, sedangkan data sekunder atau data yang sudah ada itu di tahun 2020. Padahal di tahun 2021 sudah mulai dilakukan pemecahan dari program yang mereka temukan tadi. Ya, misalnya pembangunan jamban, kemudian ada peningkatan pengetahuan dari warga, nah atau masyarakat di situ, makanya data sekundernya tidak sesuai dengan data primer saat kalian melakukan penelitian. Tuh. Bagaimana? Siapa tanya tadi? Asia atau Fani? Terima kasih, Bu. Oke. Dah, saya lanjut aja. Nanti kalau ada yang bertanya lagi, silakan. Kemudian kita bahas tentang karakteristik dan syarat data. Nah, tadi ada dari tujuan penelitiannya. Yang kedua ini bukan karakteristik data tadi bertujuan untuk pengambilan keputusan. Ya, tadi tujuan penelitian. Ya, tadi saya sebutkan ya. Data itu dikumpulkan, yang pertama untuk penelitian, yang kedua ada untuk pengambilan keputusan. Ya, untuk pengambilan keputusan, sebuah data harus memiliki persyaratan antara lain objektif, representatif, kesalahan baku kecil, tepat waktu, dan relevan. Ya, jadi untuk persyaratan penelitian ada 4 yang harus dipenuhi. Sedangkan untuk pengambilan keputusan, data yang kita kumpulkan harus bersifat objektif, representatif, kesalahan baku kecil, dan tepat waktu serta relevan. Ya, untuk syarat-syaratnya. Jadi untuk kalian lebih banyak untuk penelitian. Jadi untuk syarat pengambilan keputusan itu biasanya dilakukan oleh pemerintah setempat atau dinas setempat. Nah, ini yang saya sebutkan di awal tadi. Kalian harus benar-benar memahami tentang jenis data.
karena tidak mengetahui atau tidak memahami tentang jenis data, itu nanti akan sulit untuk menganalisisnya, untuk menentukan dia penelitiannya apa, atau nanti mendeskripsikannya dalam bentuk definisi operasional, nah itu akan susah ya. Jadi ketika tidak memahami dulu apa jenis-jenis data, itu nanti akan susah untuk melakukan analisis dan melakukan definisi operasionalnya. Nah, kita pahami dulu. Yang pertama, menurut sumbernya, data itu ada data primer dan data sekunder. Tadi sudah dipahami ya, ada data primer atau data sekunder. Kemudian menurut sifatnya ada data kategorik dan data numerik. Menurut jenisnya ada data diskrit, ada data kontinu. Sedangkan menurut waktu pengumpulannya itu ada data time series dan data cross section. Nah, kita pahami dulu satu persatu. Ada data primer, ada data sekunder. Tadi sudah ya. Data primer adalah data yang berasal langsung dari subjek pengukuran. Ya, kalian langsung mendapatkan data tadi dari subjek penelitian atau dari sampel yang kalian wawancarai atau kalian ukur. Dengan cara pengukuran atau pengamatan atau dari sumber pertama. Pengumpulan data umumnya menggunakan instrumen pengumpulan data secara langsung seperti questionnaire, serta pedoman wawancara, notulen, FGD, dan sebagainya. Ya, tergantung dari penelitian yang kalian lakukan. Apakah penelitiannya kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif, kebanyakan datanya diperoleh berdasarkan kuesioner, dari angket, kemudian dari pengukuran, dan dengan alat ukur. Sedangkan untuk penelitian kualitatif didapatkan dari wawancara, ada notulen saat fokus group discussion, dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh. Data sikap pasien tentang kepuasan pelayanan oleh perawat yang diperoleh langsung dari kuesioner kepuasan. Ya, jadi data primer didapatkan pertama, data dari sikap pasien langsung kita wawancarai. Apakah Bapak Ibu puas dengan pelayanan perawat yang diberikan dari rumah sakit ini? Nah, mereka jawab puas, tidak puas, atau sedang. Nah, itu sesuai dengan kategorik yang kalian berikan kepada mereka berdasarkan pertanyaan. Atau dari hasil pengukuran tingkat kebisingan yang diperoleh langsung dengan pengukuran sound level meter ya di lokasi. Jadi pengukuran untuk penelitian kuantitatif itu ada dengan kuesioner atau instrumennya ya. Ada kuesioner, ada observasi atau checklist atau dengan menggunakan alat sendiri. Salah satunya untuk pengukuran kebisingan menggunakan sound level meter ya. Suatu data juga dikatakan primer jika dikumpulkan oleh peneliti atau tim peneliti. Tujuannya untuk tujuan dan analisis khusus berdasarkan standar yang ditetapkan ya. Jadi untuk pengukuran primer. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak secara langsung didapat dari sumber awal atau telah mengalami kompilasi atau pengolahan oleh instansi atau lembaga pengumpul data. Form atau lembar khusus, baik dalam bentuk soft copy atau hard copy, seperti form telaah dokumen, checklist kepustakaan, dan sebagainya. Ya, jadi biasanya untuk data sekunder ini dikumpulkan oleh lembaga-lembaga atau dari pemerintah setempat ya. Contohnya ada sumber dari survei, contohnya SDKI, ada Riskesdas dan sebagainya. Laporan penyakit atau angka kesakitan dari puskesmas ya. Biasanya dari puskesmas mereka punya data untuk data angka kesakitan atau penyakit yang ada di wilayah puskesmas mereka. Biasanya mereka memiliki data secara berkala. Nah, itu dikatakan datanya bersifat sekunder. Kemudian ada data jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit bersumber dari divisi SDMRS atau rumah sakit ya. Jadi data-data sekunder tadi didapatkan dari data yang ada di rumah sakit atau dari data-data yang dikumpulkan berdasarkan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh tempat pengumpulan data tadi, apakah rumah sakit, ada puskesmas dan lainnya. Kemudian data kunjungan pasien UGD yang bersumber dari laporan kinerja rumah sakit.
Ini contoh-contoh untuk data yang bersifat sekunder. Nah, selanjutnya ada yang data digolongkan berdasarkan data kategorik dan data numerik. Nah, apa itu data kategorik? Berbentuk kualitas atau kualifikasi hasil pengukuran sehingga sering disebut dengan data kualitatif. Nah, jadi data kualitatif beda dengan penelitian kualitatif ya. Kalau penelitian kualitatif itu berbentuk narasi. Contohnya adalah sikap pasien terhadap pelayanan oleh dokter dapat berbentuk puas, kurang puas, dan tidak puas. Ya. Kemudian pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan reproduksi ada yang sangat baik, baik, cukup, dan baik. Dan tidak baik. Nah, kemudian ada data implementasi budaya keselamatan dapat berbentuk baik, kurang baik, atau tidak baik. Ya. Jadi data kategori itu berbentuk kualitas atau kualifikasi hasil pengukuran, ya, disebut dengan kata kualitatif, bukan penelitian kuantitatif ya. Jadi ketika kalian melakukan pertanyaan, apakah pasien ya, kalian mewawancara ke pasien, Bapak atau Ibu setuju merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh dokter? Mereka kualifikasikan berdasarkan puas, tidak puas, atau tidak puas. Nah, itu dikatakan dengan data kualitatif. Data kualitatif tadilah yang dimaksud dengan data kategorik ya. Jadi dikategorikan. Nah, ada tingkatan kategorinya. Ada puas, tidak puas, senang, tidak senang, setuju, tidak setuju. Nah, itu dinamakan dengan data kategorik. Sedangkan bentuk angka atau bilangan yang dinotifikasikan dengan angka Arab 0 sampai 9 dan diperoleh melalui pengukuran. Misalnya, data jumlah kecelakaan kerja per bulan rata-rata 6 sampai 10 atau data jumlah SD yang mengalami program UKS adalah 12 di lingkungan puskesmas ABC. Nah, meringkas data kualitatif lebih sulit dan kompleks dibandingkan meringkas data kualitatif. Ya, jadi angka yang kita keluarkan pilihan angka, apakah 0 sampai 9 atau dari pengukuran jumlah kecelakaan 6 sampai 10. Nah, itu berdasarkan data numerik atau angka. Nah. Kemudian ada data diskrit dan data kontinu. Ya, data diskrit berbentuk bilangan bulat positif yang diperoleh dari hasil perhitungan. Data diskrit dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya secara jelas, dan di antara dua interval data tidak dapat disisipkan angka apapun. Misalnya, jumlah anak dalam keluarga, jumlah penderita ISPA, atau jumlah kecelakaan di jalan raya. Data jumlah anak memiliki karakteristik distrik karena hasil selalu positif. Tidak mungkin ada jumlah anak negatif ya. Jadi diperoleh dengan menghitung dapat dipisahkan misalnya sesuai pendidikan, jenis kelamin dan sebagainya. Dan tidak dapat disisipkan suatu angka di antaranya. Itu jumlah anak tidak bisa disisipkan anak 1,5 atau 2,5. Ya, artinya data diskrit itu adalah untuk bilangan positif. Ada satu aja. Ada pilihannya 2, 3, atau 4, dan tidak mungkin berbentuk bilangan pecahan. Ada 1,5 atau 2,5. Artinya bilangannya itu berbentuk bilangan bulat atau tegas ya. 1, 2, 3 gitu. Nah, kemudian untuk data kontinu berbentuk rangkaian data dan dapat berbentuk angka desimal, tergantung dari alat ukur yang digunakan, yang diperoleh dari hasil pengukuran. Ciri lain dari data kontinu adalah interval data dapat disisipkan angka berapapun hingga dua data atau tersebut saling berhimpitan. Ya, artinya kebalikan dari data diskrit tadi. Sedangkan data time series dan cross section, itu data time series adalah data berkala dikumpulkan dari satu waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu kejadian. Nah, kegiatan, kondisi, atau keadaan dari suatu waktu. Misalnya, data distribusi tenaga kesehatan dari tahun 2012 sampai 2016 di Provinsi DKI. Data prevalensi penyakit jantung koroner dari tahun 2001 hingga 2006 di Indonesia, dan sebagainya. Ya, ada seriesnya.
mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kemudian ada data cross-section atau potong lintang adalah data yang dikumpulkan dalam satu periode waktu tertentu, ya, dalam satu periode saja. Kalau tadi time series itu ada periodenya, berkala, atau ada time series-nya mulai dari 2016, 2014, atau 2016. Nah, sedangkan dalam waktu cross-section itu dilakukan pada saat itu saja, dalam satu periode waktu saja. Misalnya penelitian kalian bersifat cross-sectional atau cross-section, itu misalnya dilakukan satu time saja, satu waktu aja. Ya, kebanyakan kalau mahasiswa untuk dilakukan satu waktu saja. Ya, di analisis pengetahuan, sikap, ataupun dari pengukuran yang lain itu dalam satu waktu saja. Misalnya, data risk test, kalau di sini ya, data risk test 2013 yang menggambarkan kesehatan rumah tangga pada tahun 2013, data kecelakaan pada bulan Agustus 2016, dan sebagainya. Ya. Nah, itu adalah jenis-jenis data yang disebutkan jenis datanya berdasarkan penggolongan. Jadi kalian harus memahami dulu tadi dari jenis-jenis data untuk dapat nanti mendeskripsikannya atau dapat mengetahui bagaimana analisis data dari penelitian yang kalian lakukan. Nah, tadi jenis data, selanjutnya yang harus kalian pahami adalah tentang skala pengukuran. Skala pengukuran. Untuk melakukan pengukuran terhadap data dalam penelitian kuantitatif, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada proses atau prosedur pengukuran, serta yang kedua ada unit pengukuran. Ya. Nah, kemudian hasil pengukuran akan bervariasi supaya variabilitas hasil tersebut dapat dikelompokkan, maka dibutuhkanlah skala pengukuran. Nah, ketika kalian sudah memahami skala pengukuran, nanti kalian lebih mudah untuk menentukan analisisnya seperti apa, datanya di bagian mana. Nah, itu didapatkan dari definisi operasional yang sudah kalian gambarkan. Nah, jadi dimunculkan adalah skala datanya pada definisi operasional. Jawaban responden terhadap kuesioner atau angket atau data-data yang diperoleh baik dengan pengukuran maupun perhitungan terhadap suatu objek sering bervariasi antara satu responden atau objek dengan responden atau objek lain. Jadi supaya jawaban atau hasil ukur atau hitung tersebut dapat ditempatkan sesuai dengan posisinya, maka disusunlah skala pengukuran. Skala pengukuran terdiri dari 4 tingkatan yang terendah hingga tertinggi. Ya, jadi kalian klasifikasikan skala pengukuran tadi di tabel definisi operasional. Jadi skala pengukuran tadi ada 4 ya tingkatan, mulai dari terendah hingga tingkatan yang tertinggi. Yang pertama ada kita nanti kenal skala nominal, kemudian ada skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada skala nominal. Ya, dikatakan skala nominal bila peneliti menggunakan bilangan numerik atau alfabet atau lambang atau kelompok. Ya, jadi untuk mengklasifikasikan objek pengamatan sehingga pengukuran ini dikatakan memiliki tingkatan yang paling lemah. Ya, jadi tingkatannya yang paling lemah. Lalu setiap objek akan dimasukkan ke dalam salah satu bilangan atau lambang kelompok tersebut. Nah, skala ini disebut juga dengan skala atau data kategorik ya. Jadi data kategorik tadi adalah data yang mempunyai tingkatan ya, tadi. Karena data ini diperoleh dengan cara mengelompokkan atau kategorisasi. Nah, kemudian data skala nominal memiliki ciri-ciri antara lain posisi data setara dan tidak dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Misalnya pada kelompok data yang dikategorikan dan diberi kode sebagai berikut ya. Jadi kalian memiliki contohnya
itu adalah kuesioner. Dalam kuesioner itu contohnya apakah pekerjaan dari responden yang kalian jadikan responden. Nah, dalam kuesioner kalian tadi itu, kalian kategorikan data kalian itu atau hasil pengukuran itu berdasarkan nomor saja dan tidak ada tingkatan. Misalnya nomor 4, kalian berikan untuk pekerjaan responden yang memiliki pekerjaan wira swasta. Nah, kemudian untuk pegawai 4 misalnya, kemudian wira swasta dikalian beri nomor 3 dan tidak bekerja buruh nomor 2 serta yang tidak bekerja memiliki nomor 1. Maka tidak dikatakan pegawai 4 wira swasta tidak bekerja dan tidak bekerja, pegawai wira swasta, pegawai buruh atau bukan pegawai buruh. Ya, jadi artinya mereka tidak dapat di memiliki tingkatannya yang tidak mereka tidak bertingkat, tetapi mereka memiliki pilihan untuk memilih satu saja ketika diberikan pertanyaan, ya. Berdasarkan kategori yang sudah kalian bikin atau kalian kode berdasarkan kuesioner yang sudah kalian susun. Kemudian ada skala ordinal. Kemudian bila tanda-tandanya diamati bukan hanya dikelompokkan, tetapi juga terdapat hubungan dalam bentuk ranking atau urutan. Nah, itu skala ordinal ya. Sedangkan kalau skala nominal tadi tidak dapat di ranking antara kelompok-kelompok tersebut, maka disebut dengan skala ordinal. Urutan atau jenjang antar data tidak mesti seragam atau sama. Dari data skala ordinal hanya dapat diketahui bahwa kondisi satu responden lebih baik dibandingkan dengan responden lain. Karena skala ini masih bersifat kualitatif. Seperti juga skala nominal, skala ordinal diperoleh melalui pengelompokan atau kategorisasi. Nah, ciri-ciri dari data ordinal adalah sama dengan data nominal, itu tidak dapat dilakukan operasi matematika. Ya, tadi tidak dapat dioperasikan antara satu dengan yang lain. Artinya mereka dikategorikan, tetapi tidak dapat dioperasikan. Namun, posisi data pada skala ordinal tidak setara seperti skala nominal. Ya, tadi untuk nominal, mereka itu sebenarnya setara tapi dikategorikan, ya. Apakah dia pegawai, tidak bekerja, ataukah buruh. Nah, itu kategori mereka. Tetapi tidak memiliki tingkatan, ya. Jadi sebenarnya mereka setara. Nah, untuk penelitian skala ordinal, posisi data tidak setara seperti nominal, tapi mereka sudah memiliki pengelompokan. Contohnya, pengelompokan 100 pasien DM ke dalam obesitas, overweight, normal, dan underweight. Atau pengelompokan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pada karyawan menjadi sangat patuh, patuh, dan tidak patuh. Ini sudah ada tingkatannya. Sedangkan nominal tadi mereka memilih saja. Oh, ini sudah tidak mungkin memiliki tingkatan. Sedangkan untuk skala ordinal itu sudah ada tingkatannya. Apakah Bapak Ibu memakai alat pelindung diri saat bekerja? Nah, dikategorikan apakah mereka sudah patuh, tidak patuh, atau sangat patuh, ya. Itu dinamakan skala ordinal karena sudah memiliki tingkatan. Sementara itu, data jenis kelamin pria dan wanita tidak dapat dikatakan ordinal karena tidak ada hubungannya lebih besar atau lebih kecil antara keduanya. Ya, sama seperti maka untuk jenis kelamin itu lebih dikategorikan kepada skala nominal. Ya, mereka tidak memiliki tingkatan besar, kecil atau rendah sedang, tapi mereka itu setara, makanya dimasukkan ke dalam data nominal. Selanjutnya ada skala interval. Pada skala interval bukan hanya sifat skala nominal ordinal yang nampak, tetapi juga terdapat jarak di antara urutan kelompok tersebut atau urutannya dapat dinyatakan dengan angka, sehingga sudah bersifat kuantitatif. Data skala interval diperoleh dengan cara pengukuran, bukan kategorisasi. Dengan demikian, ciri dari data interval tidak ada kategorisasi dan tidak dilakukan operasi matematika. Misalnya,
Ya, untuk skala interval itu ada pengukuran tubuh pasien dengan nilai bervariasi. Misalnya ada 30 derajat Celcius, 31,2 Celcius, 33,8 derajat Celcius. Nah, itu dimasukkan ke dalam skala interval. Ya, mereka tidak ada kategorisasi dan tidak dilakukan operasi matematika, tapi nilai yang didapatkan itu adalah bervariasi. Kemudian, bukan hanya dalam pengelompokan dan urutan, namun juga antara nilai 30 dengan 31 terdapat jarak sebesar 1,2. Ya. Jadi, ada urutan. Nah, yang keempat, kita kenal dengan skala rasio. Pada skala rasio, terdapat sifat tambahan selain sifat pada skala interval, yaitu tiap kelompok dapat diperbandingkan. Hal ini disebabkan karena skala ini mempunyai titik nol mutlak. Nah, skala rasio mencerminkan jumlah-jumlah yang sebenarnya dari suatu variabel. Salah satu ciri khas dari skala rasio adalah dapat dilakukan operasi matematika, serta tidak ada kategorisasi. Skala rasio terdiri dari rasio kontinu dan rasio diskrit. Nah, contoh dari skala rasio di sini adalah pada pengukuran berat badan didapatkan angka ada 40, 50, 60, dan 80. Ya, terlihat bahwa data tersebut dapat diperbandingkan, yakni kelompok yang beratnya 80 yang memiliki 2 kali lipat berat badan kelompok 40. Ya, jadi skala rasio contohnya di sini adalah skala dari pengukuran berat badan. Kalau interval tadi ada pengukuran suhu tubuh yang bervariasi, ya. Nah, itu untuk skala-skala dari data. Nah, ini bisa kita lihat struktur atau tingkatan skala pengukuran. Yang pertama, apakah terdapat persamaan pengamatan atau terdapat kualifikasi pengamatan? Ya, itu ada untuk semua skala. Ada untuk nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya. Kemudian, apakah terdapat urutan tertentu atau urutan pengamatan dapat dilakukan? Ya, jadi kalau nominal itu mereka tidak memiliki ukuran ya, tapi mereka itu setara. Nah, makanya ada urutan itu untuk skala ordinal, interval, dan rasio. Apakah dapat ditentukan jarak antar kelompok? Ya, jadi di sini nominal tidak ada jarak, ordinal tidak ada jarak, tapi ada pada interval dan rasio. Sedangkan apakah dapat dilakukan perbandingan antar kelompok? Nah, itu hanya untuk skala rasio. Nah, itulah perbedaan-perbedaan dari skala pengukuran. Jadi ada skala 4. Jadi untuk hari ini, inti yang harus kalian pahami itu adalah apa itu data, kemudian kalian harus memahami penggolongan atau jenis data itu kemana. Ya, jadi ketika kalian sudah memahami data itu jenisnya apa, golongannya yang di mana, kemudian ada skalanya yang mana. Nah, kalian lebih mudah untuk menentukan nanti analisisnya kemana, ya, menganalisisnya dan mengkategorisasikannya, ya. Jadi sudah dapat hasil dari penelitian, makanya dapat dideskripsikan lebih mudah untuk bagian hasil dan kesimpulan. Nah, untuk materi, mungkin itu yang saya sampaikan. Silakan yang ingin bertanya atau sudah masih bingung apa yang saya sampaikan atau salah yang saya sampaikan, kalian dapat memberikan masukan, sebaiknya bukan seperti itu, tapi jawabannya seperti ini. Apa-apa, silakan.